Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Ma'mur Universitas Negeri Surabaya Ketintang, yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa siang ini, detik ini, jam ini kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga mampu melangkahkan kaki, ayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini saya mengajak, marilah kita semuanya meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Karena dengan kualitas iman yang baik, maka hidup kita akan bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan dengan kualitas takwa yang baik, maka hidup kita akan selamat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemarin bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Dengan kemerdekaan ini kita bisa melaksanakan aktivitas. Dengan kemerdekaan ini kita bisa merasakan kebahagiaan. Kalau dulu bangsa Indonesia yang dinamakan kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajah. Dulu median bangsa Indonesia yang dinamakan kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajah. Bagaimana makna kemerdekaan di zaman milenial ini? Bagaimana makna kemerdekaan pada generasi Z saat ini?
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu artinya bebas. Tidak ada tanggungan. Bagaimana kemerdekaan menurut Islam? Kemerdekaan dilihat dari kacamata Islam. Yang pertama, bebas dari kemusyrikan. Untuk apa kita bebas dari penjajah? Tapi kalau kita di dalam diri kita masih ada titik-titik kemusyrikan, menganggap harta kita yang paling besar, menganggap pangkat dan jabatan kita yang paling besar dibandingkan Allah, itu namanya syirik. Berarti diri kita belum merdeka. Masih ada kesombongan dalam diri kita. Kita merasa paling hebat dibandingkan dengan yang lain. Dalam diri kita masih ada merasa yang paling kuat dibandingkan dengan yang lain. Di dalam diri kita masih ada pemikiran bahwa kita yang paling pandai dibandingkan dengan yang lain. Itu namanya belum merdeka. Merdeka dalam Islam adalah bebas dari kemusyrikan, bebas dari kesyirikan, menganggap bahwa yang paling hebat, yang paling besar itu cuma Allah. Wong kita setiap sholat 17 rakaat kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kita sholat 5 waktu, kita mengucapkan Allahu Akbar. Yang paling besar itu Allah. Tapi mengapa kita masih menganggap ada yang lebih besar selain Allah? Kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah yang paling besar, tapi kita masih menganggap harta kita yang paling besar, pangkat dan jabatan kita yang paling besar. Padahal kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Para pejuang kita dahulu ketika melawan penjajah, tidak ada kalimat yang ditenangkan kecuali kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Itulah yang menjadi semangat orang-orang Surabaya melawan penjajah. Karena yakin pejuang-pejuang kita yang menolong itu cuma Allah. Pada saat situasi dan kondisi yang tidak menentu, hanya Allah yang menolong kita. Jangan mengharapkan pada pertolongan siapapun. Jangan mengharapkan apapun dan dari siapapun. Ketika kondisi sulit, ketika kita kondisi susah, tidak ada yang peduli dengan kesusahan kita kecuali Allah. Makanya pejuang-pejuang kita, para pahlawan nasional, ketika dalam kondisi Indonesia sulit, ketika dalam keadaan dikepung penjajah, cuma kalimat takbir Allahu Akbar. Karena di dalam situasi kondisi yang sulit, cuma Allah yang menolong kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, makna merdeka itu adalah merdeka dari penyakit hati. Kita punya harta yang banyak, kita punya pangkat dan kedudukan, tapi kalau hati kita rusak, hati kita sakit, kita tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaan.
Tidak ada jaminan uang banyak kita bahagia. Tidak ada yang menjadi jaminan ketika kita punya pangkat dan jabatan kemudian kita bahagia. Tidak ada yang bisa menjamin ketika kita punya mobil mewah, rumah bertingkat, membuat kita bahagia. Enggak. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Banyak orang yang kaya tapi hidupnya tidak bahagia. Banyak orang yang punya pangkat dan jabatan tapi dia tidak bahagia. Banyak orang mobilnya mewah, rumahnya mewah bertingkat tapi dia tidak bahagia. Kenapa? Hatinya sakit. Dia masih merasa kurang. Dia punya jabatan tapi masih kurang. Ingat, orang yang hatinya sakit, hatinya rusak, dia selalu negatif thinking kepada Allah, bahkan kepada manusia. Padahal banyak sudah nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kita hanya memandang nikmat itu hanya uang. Kita hanya memandang nikmat Allah itu hanya gaji. Kita hanya memandang nikmat Allah itu hanya punya rumah mewah bertingkat, punya mobil bermerek. Padahal banyak nikmat yang sudah diberikan Allah, tapi sering kita lupakan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Nikmat itu tidak hanya uang, nikmat itu tidak hanya gajian. Badan kita sehat, nikmat. Saat ini kita datang ke masjid, melaksanakan sholat Jumat dalam keadaan sehat. Sehat itu nikmat Allah yang luar biasa. Tapi kadang kita lupakan. Kita membayangkan nikmat Allah yang lebih tinggi lagi. Padahal Allah sudah memberikan nikmat yang kita rasakan saat ini. Mata masih bisa melihat, mulut masih bisa bicara, akal masih bisa berpikir, kaki masih bisa melangkah, tangan masih bisa bergerak. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Berapapun hartamu, berapapun uangmu, apapun setinggi apapun pangkat dan jabatanmu, kalau kamu tidak sehat, tidak nikmat. Maka ada kenikmatan Allah yang sering dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat. Dan yang kedua, nikmat yang sering dilupakan manusia adalah nikmat luang waktu. Waktunya banyak, tapi tidak dimanfaatkan untuk ibadah. Waktunya banyak, tapi tidak digunakan untuk sujud kepada Allah. Waktunya luang, tapi tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir, makna kemerdekaan dalam Islam adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu makna merdeka yang sesungguhnya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Loh, ada manusia itu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia itu yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia dia punya pangkat jabatan. Di dunia dia punya harta, punya kekayaan yang luas, tapi rajin ibadah. Contohnya Nabi Sulaiman. Meskipun jadi presiden, meskipun jadi raja, istananya mewah, anak buahnya banyak, tapi Nabi Sulaiman tetap ibadah, sujud kepada Allah, rendah hati kepada Allah, bahkan rendah hati kepada manusia. Itu namanya manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nggawa mobil Alphard tapi segelem nang masjid, itu bahagia dunia akhirat. Yang kedua, ada manusia itu syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia dia sengsara hidupnya, miskin, tidak punya apa-apa, sederhana, hidupnya cukup. Tapi sa'idun fil akhirah, tapi dia ahli ibadah, si miskin ini ahli ibadah. Orang semacam ini, dia meskipun tidak bahagia di dunia, tapi dia ahli ibadah, maka dia termasuk orang yang bahagia di akhirat. Yang paling kejam ini yang ketiga, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ana menungso iku donya iki wis melarat, miskin, gak duwe duit, gak duwe apa-apa, senengane maksiat. Iku jenenge manusia yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Nah, kita umat Islam pengen yang nomor satu, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu menjadi manusia-manusia yang bahagia di dunia dan menjadi manusia-manusia yang bahagia di akhirat. Semoga para pejuang-pejuang kita diberikan oleh Allah rahmat, diampuni segala dosanya, dan diberikan oleh Allah kedudukan yang paling tinggi dan masuk surganya Allah. Dan kita semuanya bisa menjadi manusia-manusia yang merdeka, bebas dari kemusyrikan, bebas dari penyakit hati, dan merdeka dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.